Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Manchester United diperingatkan soal situasi Eric Bailly jika sering di bangku cadangkan. Bek tengah Manchester United Eric Bailly tidak mendapatkan kesempatan bermain yang cukup di musim ini. Agen Bailly memperingatkan Setan Merah terkait situasi kliennya. Pesepak bola Pantai Gading itu baru dimainkan 4 kali di sepanjang 2020 hingga 2021. Sekalipun Bailly telah menekan kontrak baru dengan United sampai 2022 di awal tahun ini. Manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer lebih memilih duet Harry Maguire dan Victor Lindelof untuk menjaga jantung pertahanan. Kebugaran Bailly yang rentan cedera tidak membantu situasinya yang sudah sulit. Graziano Battistini, bos Promoy Sport, agensi yang mewakili Bailly mengindikasikan bahwa kliennya itu bisa saja angkat kaki dari Old Trafford. Hal itu akan menjadi opsi apabila situasi Bailly tidak membaik. Pengalaman dengan The Red Devils bergantung, seperti biasanya, pada keberuntungan, siapa yang Anda temui pada kesempatannya, ungkap Battistini kepada Calcio Mercato, yang dikutip Mirror. Kalau dia memiliki peluang-peluang yang tepat, bagi saya, dia bisa menjadi seorang pemain penting untuk mengatasi beberapa masalah di tim. Kalau semua ini tidak terjadi, sudah jelas bahwa situasinya akan perlu dinilai, tapi sekarang masih terlalu awal untuk mengatakan hal-hal tertentu. Rekan Spanyol saya yang mengurus dia berhati-hati demi menjaga respek, tapi si pemain sangat fokus pada Manchester United. Eric Bailly dikabarkan sempat menjadi bidikan AC Milan di bursa musim panas lalu. Battistini enggan banyak komentar. Anak ini dalam sebuah konteks yang penting di United, sebelum melakukan evaluasi untuk sebuah jalan keluar harus ada situasi yang benar-benar valid, ujar Battistini mengenai masa depan Eric Bailly di Manchester United. Setan Merah ingin boyong Ronaldo, ini komentar Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes senang jika Cristiano Ronaldo kembali ke Old Trafford. Ronaldo dikaitkan akan kembali ke United dalam beberapa pekan terakhir. United dilaporkan mencoba melakukan penawaran kepada agen Ronaldo, Jorge Mendes, dan tawaran itu mendapatkan pertimbangan dari Ronaldo. Fernandes yang merupakan rekan satu negara mengaku sebagai penggemar berat Ronaldo. Ia mengatakan jatuh cinta kepada Setan Merah karena Ronaldo. Kecintaan saya pada Manchester United benar-benar bermula ketika saya menonton Cristiano Ronaldo bermain dan sejak itu saya menjadi penggemar berat klub hebat ini, kata Fernandes. Bermain untuk Setan Merah terasa luar biasa. Ia bekerja keras guna mencapai momen itu. Ia pun berjanji kepada penggemar akan memberikan segalanya untuk mengangkat banyak trofi. Ia juga berterima kasih kepada Sporting Lisbon atas semua pelajaran dan kesempatan yang diberikan. Ia juga berterima kasih kepada Ole Gunnar Solskjaer dan semua orang di United atas kepercayaan merekrut dirinya. Fernandes telah berbicara dengan Ronaldo ketika menandatangani kontrak bersama Setan Merah pada Januari lalu. Saya berbicara dengannya setelahnya, bukan sebelumnya. Saya katakan sebelumnya, Manchester, bagi saya, adalah tim impian. Saya selalu ingin bermain untuk tim ini dan tidak masalah siapa yang bisa membicarakannya baik atau buruk, saya akan melakukannya. Ujar Fernandes. Bermain di Liga Inggris merupakan impian Fernandes serta bermain untuk United. Setelah dua impian itu tercapai, ia merasa impiannya tercapai secara sempurna. Tentu saja, saya berbicara dengan Cristiano setelah itu dan dia berbicara dengan sangat baik tentang klub. Saya berbicara dengannya beberapa hari yang lalu, lagi. Setiap kali saya berbicara dengannya, dia bertanya kepada saya bagaimana Manchester dan apakah semuanya baik-baik saja, ujar Ronaldo. Pelatih timnas Inggris puji Harry Maguire habis-habisan, tapi kenapa dia selalu dihujat di Manchester? Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, kagum dengan mental Harry Maguire. Bek Manchester United itu sempat dikritik karena diganjar kartu merah ketika melawan Denmark. Harry Maguire diusir keluar pada menit ke-31 setelah menerima kartu kuning kedua dari wasit Jesus Gil.
Bermain dengan 10 orang, Inggris terpaksa bertekuk lutut dari Denmark dengan skor 0-1. Sebelum kesialan itu, perilaku Harry Maguire sempat disorot lantaran ia terlibat perkelahian, diduga dengan aparat di Yunani pada Agustus tahun 2020. Sempat didakwa kurungan 21 bulan, ia bebas setelah mengajukan banding. Karena kasus itu, Harry Maguire dicoret dari timnas Inggris untuk beberapa pertandingan dan memengaruhi penampilannya bersama Manchester United. Saya sangat senang dengan Harry Maguire. Saya merasa bahwa kartu merah bisa menyelesaikan semuanya, kata Southgate dikutip dari Sports Mole. Anda bisa melihat di wajahnya ketika dia berjalan keluar lapangan pada malam itu. Dia baru saja mengalami kondisi ketika semuanya terasa melawan dia, tuturnya. Harry Maguire belum bisa membuktikan kualitasnya sebagai bek termahal dunia. Ex-pemain Leicester City ini masih kerap melakukan blunder konyol yang mengundang ejekan kepadanya. Namun, kepercayaan terhadapnya tidak pernah luntur, baik di Manchester United dan Inggris. Bahkan, Maguire didapuk sebagai kapten tim pada 2 kesebelasan tersebut. Saya melakukan percakapan yang baik dengannya dan saya tahu Manchester United akan mendukungnya. Penampilannya di klub sangat solid setelah itu. Dan ketika melawan Irlandia, saya pikir penting untuknya dipercaya kembali ke timnas Inggris, jelas Southgate. Menjadi kapten tim adalah momen indah untuknya. Ditambah dia mencetak gol, ini dorongan baginya. Jadi, ini sangat bagus, ucap pelatih berusia 50 tahun itu. Saat menghadapi masa-masa kelam itu, Maguire menjadi bahan olok-olok warganet di Twitter. Ditambah penampilan buruknya di Manchester United, bek bertubuh jangkung ini semakin sering diledek. Tentu, kebangkitan Maguire ini dapat membuat pembencinya Manchester United kepanasan. Dia telah membuktikannya bersama Inggris dan mendapatkan sanjungan dari Southgate. Southampton sudah kantongi cara matikan Manchester United. Winger Southampton, Ryan Bertrand mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi Manchester United. Ia menyebut timnya sudah menemukan formula untuk menghentikan setan merah. Southampton saat ini tengah tampil apik di Liga Inggris. Tim berjuluk The Saints itu saat ini menempati peringkat 4 klasemen sementara Liga Inggris. Pada akhir bulan nanti, The Saints akan mendapatkan ujian yang berat. Mereka akan menghadapi salah satu tim besar Liga Inggris, Manchester United. Bertrand mengakui bahwa setan merah merupakan ancaman yang nyata bagi timnya. Manchester United adalah klub yang hebat dan mereka memiliki banyak pemain yang bagus, ujar Bertrand kepada Stretty News. Bertrand menilai bahwa performa United yang masih naik turun tidak bisa dijadikan alasan untuk menyepelekan setan merah. Ia meyakini setan merah bakal jadi lawan yang berat bagi The Saints. Ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi kami. Mereka memang tengah tidak konsisten, namun ketika mereka bermain dengan baik, mereka meraih hasil-hasil yang luar biasa. Namun Bertrand menyebut bahwa timnya sudah menemukan cara untuk menghentikan laju setan merah. Ia percaya jika Rashford dan Fernandes berhasil dimatikan maka setan merah tidak akan berdaya. Ancaman terbesar mereka adalah serangan balik. Mereka punya pemain top Marcus Rashford dan Bruno Fernandes yang merupakan pemain terbaik mereka. Sebelum berhadapan dengan Southampton, United harus berhadapan dengan dua klub terlebih dahulu. Mereka harus berhadapan dengan West Brom dan Istanbul Basaksehir sebelum jumpa dengan The Saints. Ada hal positif yang tersaji di sesi latihan Manchester United di masa jeda internasional. Jeda internasional membuat sesi latihan Manchester United tidak menyertakan sejumlah pemain utama yang dipanggil timnas. Lepas dari situasi tersebut, ada 4 kabar baik datang dari Carrington. Jeda internasional kali ini menjadi momen mendebarkan bagi pelatih atau manajer klub. Sebab ada rasa khawatir pemain kembali ke klub dalam kondisi tidak bugar atau bahkan cedera. Manchester United merasakan hal demikian. Ole Gunnar Solskjaer baru saja menerima kabar cedera yang dialami Marcus Rashford. Di jeda internasional sebelumnya, ada Eric Bailly yang cedera. Namun, tetap ada sisi positif yang bisa dipetik. United punya waktu ekstra. Mereka bisa berlatih dengan tenang. Solskjaer pun bisa lebih fokus mengasah pemain yang selama ini jarang tampil. Jesse Lingard tidak lagi masuk dalam skuad timnas Inggris sejak Piala Dunia 2018 lalu. Lingard kini sudah sembuh. Dia punya banyak waktu berlatih dan memulihkan kondisi saat jeda internasional datang. Lingard bakal menjadi bala bantuan baru bagi United saat jeda internasional usai. Tidak banyak pemain utama United yang berlatih di Carrington pada pekan ini. Kondisi ini membuat Solskjaer dan tim pelatih harus memanggil sejumlah pemain dari tim muda, termasuk Facundo Pellistri.
Pemain 18 tahun pekan ini akan lebih banyak berlatih dengan tim utama. Dia bisa belajar banyak pada pemain senior yang tidak dipanggil timnas seperti Juan Mata dan Nemanja Matic. Pellistri diyakini mendapatkan banyak hal pada pekan ini. Bukan hanya berlatih teknis, tetapi dia mulai beradaptasi dengan lingkungan dan suasana baru di tim utama. Manchester United akan berjumpa West Brom, tanggal 21 November tahun 2020 yang akan datang. Kini, para pemain yang tidak dipanggil untuk membela timnas mengintip peluang tampil di laga itu. Sebab mereka dalam kondisi yang bugar. 3 pemain muda di lini belakang, Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah, dan Teden Mengi tengah berjuang untuk memikat hati Solskjaer. Jadi, peluang terbuka bagi 4 pemain itu untuk masuk skuad di laga kontra West Brom. Sedangkan Nemanja Matic dilaporkan dalam kondisi yang bugar. Kini, dia tengah menikmati latihan dengan tenang di Carrington dan memulihkan kondisi fisiknya. Pada usia 32 tahun, penting bagi Nemanja Matic untuk mendapat waktu istirahat. Setelah pensiun dari timnas pada Agustus lalu, kini mantan pemain Chelsea bisa lebih fokus ke United. Dia bisa memainkan peran kunci setelah jeda internasional.